Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Borego Alfandi, NPM 219017103. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi menganalisis isi dan kebahasaan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai menganalisis isi novel, yang perlu kita analisis adalah unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut. Untuk pembahasan kali ini kita hanya berfokus ke unsur intrinsiknya saja. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2009 halaman 70, tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Dan juga ada menurut dari Stanton via Nurgiantoro pada tahun 2009 halaman 70 menjelaskan bahwa tema juga disebut ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan subtema. Di sini, pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari keseluruhan cerita. Selanjutnya ada plot. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis. Plot juga adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa disebabkan atau menyebabkan peristiwa lainnya. Plot juga dapat berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh rekaan dalam sebuah karya fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang dan tinjauan seperti tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh berkembang, dan tokoh tipikal. Selanjutnya adalah latar. Menurut Abraham pada tahun 1981 halaman 175 menyatakan bahwa latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian, tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Sudut pandang. Unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2009 halaman 246 berpendapat bahwa sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat atau nilai moral yang merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Pembahasan yang kedua adalah kebahasaan novel. Kebahasaan dalam novel itu meliputi majas. Berikut pengertian dan macam-macam majas. Pengertian majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran si pengarang. Pun, majas-majas ini sendiri terdiri dari majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yang pertama ada majas perbandingan. Untuk majas perbandingan di sini ada banyak macamnya. Yang pertama ada majas metafora, perumpamaan, alegori, metonimia, hiperbola, personifikasi, antonomasia, simile, alusio,
simbolik, dan sinedoke. Untuk majas perbandingan, saya hanya akan membahas 3, yaitu majas metafora, perumpamaan, dan alegori. Untuk majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat, atau merupakan gabungan dua hal yang berbeda yang dapat membentuk suatu pengertian baru. Misalnya, dia dianggap anak emas majikannya. Yang kedua, perahu itu menggergaji ombak. Yang ketiga, perpustakaan adalah bidang ilmu. Untuk majas perumpamaan atau majas asosiasi adalah suatu perbandingan dua hal yang berbeda namun dinyatakan sama. Contoh, bagaikan harimau pulang kelaparan. Semangatnya keras bagaikan baja, seperti menyulam di kain yang lapuk. Yang ketiga ada majas alegori. Majas alegori adalah majas perbandingan yang memperlihatkan suatu perbandingan yang utuh. Contoh, suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Yang kedua, cerita kancil dengan buaya. Yang ketiga, kancil dengan burung gagak. Selanjutnya ada majas pertentangan. Di majas pertentangan juga banyak macamnya. Yang pertama ada majas antitesis, majas litotes, oksimoron, chiasmus, antaklasis, paradoks. Dan untuk majas pertentangan, saya hanya akan membahas dua hal saja, yaitu majas antitesis dan majas litotes. Untuk majas antitesis adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berlawanan. Misalnya air susu dibalas air tuba. Selanjutnya ada majas litotes. Majas litotes adalah majas yang digunakan untuk mengecilkan kenyataan dengan tujuan untuk merendahkan hati. Contohnya, mampirlah ke gubuk saya, padahal rumahnya besar dan mewah. Selanjutnya ada majas sindiran. Majas sindiran ada 3, yaitu majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Di sini saya akan membahas semuanya. Untuk majas ironi adalah gaya bahasa yang bersifat menyindir dengan halus. Contohnya, bagus sekali tulisanmu sampai-sampai tak bisa dibaca. Selanjutnya ada majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Misalnya, perilakumu membuatku kesal. Selanjutnya ada majas sarkasme. Majas sarkasme adalah sindiran yang paling kasar. Majas ini biasanya diucapkan oleh orang yang sedang marah. Contoh, mau muntah aku melihat wajahmu, pergi kamu. Yang terakhir ada majas penegasan. Majas penegasan ada 11, yaitu yang pertama, majas tautologi, majas repetisi, retoris, antiklimaks, klimaks, paralisme, pleonasme, aliterasi, eufisme, majas elipsi, dan retorik. Di sini saya hanya akan membahas 3, yaitu majas tautologi, repetisi, dan retoris. Untuk majas tautologi adalah majas yang melukiskan suatu dengan mempergunakan kata-kata yang sama artinya atau bersinonim untuk mempertegas arti. Contoh, saya khawatir dan was-was dengannya. Majas repetisi. Majas repetisi adalah majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Contoh, selamat tinggal pacarku, selamat tinggal kekasihku. Dan terakhir, yaitu majas retoris adalah majas yang berupa klimaks. Yang terakhir adalah majas retoris. Majas retoris adalah majas yang berupa kalimat tanya yang jawabannya sudah diketahui. Contoh, siapakah yang tidak ingin hidup? Yang kedua, apakah ini orang yang selama ini yang kamu bangga-banggakan?